mendapat gelar MA pada tahun 1919. Kemudian mendapat gelar MA dari Universitas Colorado dan PhD dalam psikologi dari Universitas Chicago pada tahun 1926. Teori Sheldon membicarakan tentang teori psikologi kepribadian. Menurut Sheldon, konstitusi adalah aspek-aspek individu yang relatif tetap, tak berubah-ubah, dan dapat dilawan dengan aspek-aspek yang relatif labil dan mudah bermodifikasi karena tekanan-tekanan lingkungan seperti kebiasaan, sikap sosial, kegemaran, dan sebagainya. Struktur kepribadian. Sheldon beranggap bahwa dalam jasmani psikologi dapat menemukan satuan-satuan konstan ataupun sub-sub struktur yang kokoh yang sangat dibutuhkan untuk memasukkan konsep tentang regularitas dan konsistensi ke dalam studi tentang tingkah laku manusia. Psikologi membutuhkan antropologi jasmani yang disampaikan dalam bentuk komponen-komponen atau variabel-variabel yang dapat diukur dan dikualifikasikan baik dari segi struktur dan tingkah lakunya. Nah, struktur ini dibagi, yang pertama adalah struktur jasmani. Sheldon berusaha menentukan dan menciptakan ukuran-ukuran yang cocok untuk berbagai komponen jasmani tubuh manusia. Perlu disadari bahwa ia tidak hanya mencari sarana untuk mengelefisikan atau menggambarkan ragam jasmani. Sheldon menganggap bahwa faktor-faktor genetik dan faktor biologis lainnya memainkan peranan yang menentukan dalam perkembangan individu. Pendekatan Sheldon mengukur aspek-aspek jasmani individu, dan selanjutnya kita akan membahas usaha-usaha untuk menentukan komponen-komponen terpenting yang menjadi dasar tingkah laku. Yang pertama, dimensi-dimensi jasmani. Untuk menciptakan tipologi atau mengukur jasmani, Sheldon memulai usahanya secara induktif, yaitu dengan menggunakan teknik fotografi untuk mengambil gambar-gambar foto. Yang kedua adalah komponen-komponen primer jasmani, di mana komponen pertama adalah endomorfi, individu yang komponen endomorfinya tinggi, sedangkan kedua komponen lainnya rendah, kelihatan lembek dan bulat. Sesuai dengan fisik lembek dan bulat ini, tulang dan ototnya kurang berkembang, serta perbandingan antara tinggi dan berat badannya relatif rendah. Komponen kedua adalah mesomorfi, jasmani yang berkembang dengan baik dalam komponen ini dan hanya merupakan nilai tengah antara kedua komponen lainnya. Yang ketiga adalah komponen-komponen sekunder. Salah satu komponen sekunder yang terpenting adalah displasia. Istilah yang dipinjam dari Kramer ini digunakan Sheldon untuk menyebut suatu campuran ketiga komponen primer yang tidak konsisten atau tidak seimbang dalam berbagai daerah tubuh. Konstansi somatotip. Perubahan-perubahan lazim karena usia dan variasi makanan bagi kebanyakan orang kiranya merupakan bukti kuat tentang sifat. Bisa berubahnya somatip, akan tetapi Sheldon dalam tulisan-tulisan awalnya sepaham dengan para psikolog konstitusi yang lain berkaitan untuk bahwa rupanya tidak ada perubahan makanan yang dapat mengubah ukuran-ukuran seseorang dengan somatotip. Pembahasan kedua adalah dinamika kepribadian. Ketika struktur atau aspek tastis kepribadian mulai berfungsi, orang mulai bangkit dan bergerak mengekspresikan keinginan dan motivasi serta berintegrasi dengan orang lain. Orang menjadi organisme yang dinamik. Tidak mengherankan kalau ditemukan dinamika individu yang berhubungan dengan gambaran tastis dirinya, seperti dimensi temperamen. Komponen temperamen sekunder tidak mendapat elaborasi yang lengkap dari Sheldon, seperti filkerotonia, yang dimana saluran pencernaan adalah raja dan kepuasan sang raja itu menjadi tujuan hidup utama. Yang
kedua, somatania. Skor tinggi pada komponen ini di Indonesia yang mencintai petualangan fisik, berani mengambil risiko, dan mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan keinginan otot yang berat. Yang ketiga, serotonia. Ketinggi pada serotonia adalah apa? Ada orang yang tidak suka menonjol dirinya. Orang yang suka menahan diri cenderung menyembunyikan dirinya sendiri dan menyembunyikan hal-hal yang dapat melibatkannya dengan orang lain. Hubungan antara samototip dengan temperamen. Sheldon meneliti 200 pria kulit putih, mahasiswa dan sarjana yang terbaik dalam aktivitas akademik dan aktivitas profesional. Menurut Sheldon, variabel-variabel dasar morfologi dan temperamen itu mungkin dapat memberi kerangka acuan di mana psikologi dapat mengembangkan hasil penelitian berbeda individu pada semua ranah tingkat. Analisis rasional memberikan alasan lain mengapa ada korelasi antara morfologi dan temperamen, yaitu sebagai berikut: penguatan ataupun reformen. Orang dengan morfologi tertentu akan menemukan model tingkah laku yang efektif bagi dirinya untuk memperoleh penguatan. Stereotip. Masyarakat telah mengembangkan pendapat bahwa orang memperoleh penghargaan dan harga diri dengan morfologis tertentu, hendaknya bertingkah laku tertentu. Pengasuhan. Pengaruh lingkungan, terutama pada masa bayi, bisa mempengaruhi perkembangan fisik, dan akibat perkembangan fisik tertentu akan terpengaruh pula pola tingkah lakunya. Genetik. Adanya faktor genetik yang sekaligus mempengaruhi struktur fisik dan tingkah laku telah dibuktikan pada beberapa penelitian. Hubungan antara samototip dengan delinkuensi dan psikiatri. Sel yang menyusun sheet tingkah laku psikotik yang mengungkapkan 3 kecenderungan, yakni afektif, paranoid, dan heroid. Baik, materi selanjutnya adalah perkembangan kepribadian, di mana struktur jasmani merupakan hal utama yang memengaruhi pribadi seseorang. Faktor-faktor genetis dan biologis juga berperan dalam perkembangan kepribadian seseorang. Sheldon dalam penelitian ini adalah suatu rangkaian dari apa yang dinamakannya biografi psikologis, berupa skema-skema pendek tentang sejarah hidup individu dilengkapi dengan foto-foto samototip. Di samping skema-skema biografis yang diklasifikasi ini, yang sebagian besar diserahkan kepada pembaca untuk menganalisisnya. Sheldon menyajikan diagram-diagram distribusi somatotip populasi delinquennya dibandingkan dengan kelompok mahasiswa. Pada akhirnya penelitian Sheldon rupanya yakin bahwa terdapat perbedaan-perbedaan penting dalam hal tingkah laku dan konstitusi tidak hanya antara orang-orang delinquent dan orang-orang normal, tetapi juga antara subvarietas delinquent yang satu dengan yang lainnya. Kesimpulan-kesimpulan yang relatif pesimistik tentang apa yang tengah terjadi pada proses pewaris biologis bangsanya sebagai akibat dari perbedaan sedikit angka reproduksi yang cenderung unggul pada kelompok-kelompok sosial dan ekonomi yang umumnya menampilkan jasmani astenik, displastik, dan berkembang pesat. Dan yang material selanjutnya yaitu aplikasi. Aplikasi terdiri dari pendidikan anak. Dari teori yang dikembangkan Sheldon, masuk akal kalau dia mengasumsi proses sosialisasi pada anak-anak harus disesuaikan dengan latar belakang potensi somatotip dan temperamennya agar bisa berkembang maksimum seperti yang dikehendakinya. Dan yang materi yang kedua adalah psikoterapi. Sheldon termasuk pakar yang menganggap sehat atau sakit jiwa sebagai suatu kontinum. Semakin tinggi nilai indikatornya, semakin menyimpang tingkah lakunya. Nah, setelah
bisa berkembang sesuai